Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Ini adalah Hyundai Creta dan ini mungkin adalah video reviewku ke Hyundai Creta yang ketiga kalinya. Jadi yang pertama itu first impression, yang kedua itu first drive. Tapi first drive juga belum lama aku sebetulnya tayangnya itu. Itu adalah first drive yang Hyundai Creta Alpha. Jadi yang varian paling tinggi dari Hyundai Creta. Dan itu pada saat IIMS 2024. Dan sekarang aku sudah dapat unit tesnya dan aku akan melakukan tes lengkap terhadap Hyundai Creta ini, mulai dari kenyamanannya seperti apa untuk digunakan sehari-hari, seberapa irit dan juga seberapa canggih si Hyundai Creta ini. Simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start review, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Banyak sekali orang yang memiliki rasa takut di saat dalam kesulitan. Sebenarnya, seperti yang pernah aku dengar, bukan kesulitan yang membuat kita merasa takut, tapi ketakutan itu yang membuat kita sulit. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, sekalipun itu sulit, janganlah kita takut, tetap kita jalankan. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Tipe Hyundai Creta yang di sebelahku ini adalah tipe yang mungkin kedua paling tinggi. Jadi ini adalah yang Creta Prime. Karena sekarang kejajarannya Creta ada banyak, ada Style dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi Prime, dan baru juga diluncurkan yang versi Alphanya. Jadi Hyundai Creta Alpha yang sebetulnya basisnya sama dengan yang Hyundai Creta Prime, hanya saja dia mendapatkan hal-hal eksklusif. Dan aku sudah pernah mereview, bisa teman-teman bisa cek videonya di channel YouTubeku atau enggak bisa klik link di kolom deskripsi. Nah, head to head dari Hyundai Creta ini adalah HR-V, pastilah ya. Dari segi bentuk, dimensi itu kurang lebih mirip-mirip juga. Harganya pun juga sebetulnya mirip-mirip dari beberapa varian. Hanya saja memang HR-V memiliki varian yang paling kencangnya, yaitu yang RS. Sedangkan yang ini nggak ada dia. Bentuknya lebih suka mana? Itu tergantung selera. Teman-teman lebih suka yang mana. Bentuk depan, nah ini dia menggunakan desain seperti shield gitu. Jadi sama seperti di Palisade juga. Jadi grillnya dia seperti ini bentuknya. Dan aku suka dari kereta ini adalah bentuk DRL-nya. Jadi bentuk DRL-nya itu beda dari yang lain. Ada 3 buah di lampu LED-nya di sini. Ini aku suka banget sih. Keren aja dilihatnya gitu. Lampu LED-nya itu ada di bagian bawah. Di sini lampu LED-nya ini adalah untuk lampu dim, dan paling bawah adalah untuk lampu indikator. Di atas itu ada kamera untuk fitur lane keeping assist, dan itu sangat membantu sekali. Aku juga sudah mencoba. Nah, kalau teman-teman belum tahu, sebetulnya Hyundai Creta ini adalah Hyundai pertama yang menggunakan fitur Blue Link. Jadi Blue Link itu adalah aplikasi dari Hyundai, di mana aplikasi tersebut kita bisa koneksikan ke mobil Hyundai kita. Jadi sudah banyak sekali Hyundai yang menggunakan Blue Link, seperti Hyundai Creta ini yang pertama, Hyundai Palisade, Hyundai Stargazer, dan juga yang paling baru adalah Hyundai Ioniq 5. Oh ya, dan juga Hyundai Ioniq 6. Itu aplikasi membantu banget, aku juga suka. Jadi dari aplikasi itu, misalkan kita pagi-pagi gitu, kita memanasin mobil kita, itu kita nggak perlu masuk ke mobilnya, cukup dari HP, kita nyalakan mesinnya, bisa langsung dari situ kita nyalakan AC-nya. Jadi masuk mobil itu sudah dingin mobilnya. Itu sangat ngebantu sekali menurutku. Dan bukan hanya itu juga, kita bisa melacak juga mobil kita ada di mana. Jadi misalkan mobil kita dipinjam sama teman kita gitu ya, itu kita bisa tahu lokasinya sekarang ada di mana semua. Itu bisa kita cek, itu aplikasi yang sangat keren menurutku. Samping, memang aku suka adalah ini adalah sebuah city car biasa, jadi dimensinya itu dia nggak terlalu besar, pas lah gitu untuk digunakan sehari-hari. Dan juga velgnya dia berukuran 17 inci, yang desainnya itu aku juga suka ya, dia dual tone seperti ini, ya khasnya tipe-tipe tertingginya dari Hyundai lah. Kalau misalkan tipe Prime itu rata-rata velgnya dia selalu dual tone dengan ban yang mereknya Kumho. Nah, Kumho ini aku nggak pernah dengar sebelumnya merek ban. Ini baru pertama kali aku tahu merek Kumho untuk sebuah ban. Bannya pun juga tebel nih menurutku, jadi dia bisa memberikan kenyamanan lebih baik lagi. Dia sudah dilengkapi dengan keyless smart key. Jadi kalau misalkan mengunci pintu cukup tekan tombol di sini aja, dia langsung terkunci. Dan kalau misalkan kita mendekat ke mobilnya, itu dia akan langsung spionnya terbuka secara otomatis. Jadi memberitahu kita juga ini adalah mobil kita.
Dan dia pun juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring system. Jadi sudah lengkap untuk Hyundai Smart Sense ya. Kita lihat ke bagian belakangnya. Oh ya, dan ini pun yang versi dual tone ya. Jadi yang versi dual tone ini apapun pilihan kita untuk warna bawahnya, ini atasnya selalu dia warna hitam dan sudah dicocokin juga dari berbagai pilihan warnanya di Hyundai Creta ini. Kita sekarang lihat bagian belakang. Nah, bagian belakangnya yang aku masih belum bisa terbiasa dari Hyundai Creta ini adalah bentuk lampunya. Bentuk lampunya ini unik ya. Bentuk lampunya ini unik. Jadi kayak terpisah seperti ini bentuk lampunya. Kalau aku sih menurutku, aku pribadi kurang suka ya. Jadi di selera orang beda-beda, tapi aku pribadi kurang suka dengan bentuk lampunya. Kalau terlihat dalam siang hari seperti ini, tapi kalau malam hari ya oke lah dilihat dah. Ya lebih bagus lah kalau malam hari. Bawah ada list warna merah, dia yang memberi kesan sporty. Dan kereta ini juga ada yang versi your own. Jadi kita bisa custom Hyundai Creta kita. Misalkan kita mau nambah opsi, oh spionnya mau dibuat seperti apa, terus kita mau menambahkan speaker Bose, atau kita mau menambahkan berbagai opsi untuk Hyundai Creta ini, itu kita bisa custom sendiri. Dan kalau kita menggunakan fitur custom tersebut, your own itu, di sini akan ditambahkan emblem your own kereta. Jadi orang jadi tahu juga, oh ini custom sendiri nih keretanya. Jadi lebih keren juga. Kita buka bagasinya. Nah, bagasinya ini besar, dia bagasinya besar dan rata juga, jadi enak dia. Di sini ada subwoofer juga untuk speakernya, dan kebetulan unit tasku ini sudah dilengkapi dengan speaker Bose. Jadi suara sudah pasti dia enak. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder, menghasilkan tenaga 115 PS serta torsinya 139 Nm. Tenaga dan torsinya itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Jadi dan CVT-nya Hyundai atau mesin yang dimiliki oleh Hyundai itu semuanya rata-rata enak. Aku sudah coba Stargazer maupun Palisade, dan termasuk Hyundai Creta ini menurutku mesinnya sangat halus, sangat enak sekali menurutku. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian interiornya aja. Bagian belakangnya, nah bagian belakangnya nih menurutku nih cukup lega dia ya. Tinggiku 179 cm, sisa legroom dia masih ada 4 jari, headroom dia masih ada sekitar 5 jari lebih sedikit. Kursinya ini dia empuk, menurutku dia kursinya cukup empuk. Ditambah lagi di tengah pun ini juga ada armrest dengan 2 cup holder di bagian tengah. Dan yang aku suka dari Hyundai Creta ini adalah dia itu ada untuk air purifiernya gitu, jadi untuk cleaner udara di dalam juga, dan ini bisa kita aktifkan dari sini. Ini ada layar di sini. Ini nggak banyak bisa kita temukan fitur seperti ini di mobil lain. Ini salah satu keunggulannya Creta. Di sini ada colokan USB, sama ada tempat untuk meletakkan HP kita pada saat di charge, atau mungkin untuk meletakkan HP kita pun juga dia bisa di sini juga. Nah, speakernya dia sudah menggunakan Bose seperti aku bilang, dan sudah aku coba, memang Bose di suaranya enak. Oke, kita lihat ke bagian depan. Oh ya, sama dia juga ada sunroof, lihat dari depan sampai belakang, jadi besar banget. Kita lihat depannya. Nah, untuk bagian dalam yang perlu aku bahas pertama adalah posisi berkendaranya yang enak ya di Hyundai Creta ini. Jadi setirnya ini bisa diatur tilt maupun teleskopik, dan teleskopik ini menurutku lumayan jauh jangkauan, sehingga juga kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang enak. Setirnya ini bentuknya sama seperti di Hyundai Stargazer maupun di Hyundai Palisade. Jadi bentuknya sama persis, dan aku suka dengan bentuknya seperti ini. Enak aja gitu untuk dilihat. Ada beberapa tombol. Yang kanan ini untuk mengendalikan ke instrumen, yang sebelah kiri untuk mengendalikan ke head unitnya. Di sebelah kanan ini juga ada untuk mengaktifkan lane keeping assist. Jadi mau pada saat kita mau menggunakan lane keeping assist untuk nyetir sendiri gitu ya, itu bisa kita aktifkan dari sini. Cruise control juga bisa kita aktifkan dari bagian sini. Instrumennya pun juga sama, dia seperti di Hyundai Palisade, dia full digital, dan ada beberapa pilihan warna mungkin lah ya, karena dia belum ada beberapa pilihan tampilan. Jadi bukan desain dari instrumen yang berubah-berubah, enggak, hanya warna-warnanya aja. Jadi kalau misalkan kita ganti mode berkendara gitu ya, sekarang ada di normal, dia warna putih. Nah, ini kita ganti ke eco, dia warnanya seperti hijau kebiru-biruan gitu. Normal dia putih. Sport dia ada karbon sama aksen-aksen merahnya gitu. Sama smart dia balik lagi ke warna putih. Nah, ini ganti-ganti mode berkendara ini di bagian tengah sini nih dia. Simple tombolnya gitu. Kalau kita tekan
tombol di tengahnya itu untuk mengganti tractionnya. Jadi kalau kita mau off-road di snow atau di lumpur gitu ya, itu bisa kita ganti-ganti dari sini tractionnya. Nah, untuk fitur Hyundai Smart Sense-nya itu mengendalikannya dari bagian instrumen juga. Jadi kalau kita ke settings, ini ada driver assistance. Nah, ini semuanya ada di bagian sini untuk mengaturnya. Mulai dari menonaktifkan brake systemnya, lalu untuk menonaktifkan blind spot, untuk menonaktifkan lane keeping assist atau mengaktifkannya, itu bisa kita atur semua dari instrumen. Jadi nggak perlu repot-repot kesini lagi, dari bagian sini sudah ada. Nah, head unitnya ini juga bukan yang besar banget, tapi sudah lengkap menurutku. Dia sudah ada kiblat seperti khasnya Hyundai lain juga. Jadi kiblat ini kalau misalnya kita mau sholat terus kita nggak tahu kiblatnya kemana, bisa aktifkan ini langsung ketahuan dia kiblatnya kemana, tinggal sholat deh kita. Ada sudah Apple CarPlay sudah ada juga dia, lalu Android Auto pun juga sudah ada, dan ada valet mode. Jadi valet mode ini kalau kita mau valet gitu ya, itu cukup kita aktifkan ini. Nah, itu mobilnya bisa diatur. Oh, ini mobil semenjak diaktifkan valet mode hanya bisa menyala sekitar 5 menit saja lalu mesinnya mati. Atau bisa kita atur dengan valet mode ini mobil ini hanya bisa berjalan 10 km per jam atau berapa meter gitu. Itu semua bisa kita atur dari situs. Jadi lengkap menurutku untuk ini, serta juga sudah ada Bluelink. Nah, mobilnya juga sudah dilengkapi dengan pendingin kursi ini. Nah, ini lebih kepake dibanding pemanas kursi. Daripada banyak mobil soalnya yang meletakkan pemanas kursi tapi nggak begitu kepake kalau di Indonesia. Ini lebih kepake menurutku kalau pendingin kursi ini. Sama ada untuk kamera, yang mobilnya tapi belum dilengkapi dengan kamera 360, masih kamera mundur biasa. Parking brake sudah elektrik, dilengkapi juga dengan auto hold. Jadi mungkin itu aja di bagian dalam kali. Kita langsung aja rasain seperti apa mobil ini pada saat digunakan di jalan. Let's go. Nah, jadi kita sekarang udah jalan pakai Hyundai keretanya. Jadi memang yang aku rasain ya, jadi aku kan sudah pernah melakukan first drive dari Hyundai kereta ini beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada saat IMS 2024. Tapi menurutku tempat yang jaraknya cukup pendek gitu ya, waktunya terbatas, itu menurutku kurang untuk ngetes mobil ini. Dan sekarang setelah mengetes selama beberapa hari gitu ya, itu berasa bahwa kereta ini adalah mobil yang enak. Suspensinya dia nyaman. Memang bukan yang empuk banget, enggak, justru dia ada sedikit kerasnya, sehingga juga untuk pengendalian sudah aku coba, dia tidak begitu limbung. Kalau misalkan berasa lebih nyaman lagi itu di jalan tol, di kecepatan tinggi itu, wah ini enak banget. Dan aku juga sudah coba dengan muatan sekitar 4 sampai 5 orang, itu suspensinya berasa lebih nyaman lagi dan tidak ngayun kalau misalkan di kecepatan tinggi pun di jalan tol. Jadi suspensinya itu kekerasannya pas banget menurutku. Jadi tidak terlalu lembut ya, tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Lalu khasnya Hyundai ya, mesinnya mereka tuh selalu enak sekali, jadi sangat-sangat halus. Memang ini mesinnya menurutku agak berbeda dengan Stargazer ya, walaupun sama-sama 1500 cc 4 silinder. Tapi entah kenapa yang kereta ini memang dia lebih responsif lah untuk mesinnya itu. Jadi diinjek gas sedikit aja itu udah larinya sudah lumayan, dia lebih responsif lah mesinnya. Kalau sedangkan Stargazer tuh tidak seresponsif ini untuk feel dari gasnya. Untuk kabinnya ya, ini kabinnya dia standar lah ya, memang bukan yang mewah-mewah banget, enggak dia, tapi sudah bagus menurutku sih. Instrumen dia sudah full digital. Head unit ya, memang dia head unitnya tidak begitu besar banget, tapi sudah cukup, ukurannya menurutku sangat-sangat cukup. Sudah ada pendingin kursinya, ini aku sangat suka sekali, sudah ada pendingin kursi ini. Dan aku suka juga dari kereta ini ya, jadi dia itu ada pilihan untuk kita customize mobilnya ini. Jadi ada yang namanya your own kereta, dimana kita bisa pilih ada opsi-opsi gitu disediakan oleh Hyundai, opsi-opsinya. Misalnya kita mau nambah spionnya, ada aksesoris apa lagi, di bagian depan mobil ini ada aksesoris apa lagi, interior mau ditambahkan ada aksesoris apa lagi, itu bisa kita tambahkan sesuai yang kita mau. Dan itu juga kalau misalnya kita menggunakan your own kereta itu customnya, itu di bagian belakang kiri ada emblem tulisan your own, jadi orang tahu bahwa ini adalah kereta yang kita custom. Jadi kita tambah lagi ya untuk
opsi-opsinya itu. Kalau yang unitku ini kebetulan enggak, dia yang Hyundai Creta Prime biasa. Tapi menurutku yang Prime ini saja sudah sangat-sangat bagus sekali. Fitur-fiturnya sudah sangat-sangat lengkap. Untuk harganya, jadi harganya dari Hyundai Creta yang Prime yang aku tes ini, harganya dia sekitar 416 juta rupiah. Jadi memang harganya dia cukup tinggi ya, bahkan lebih tinggi dibanding Hyundai Stargazer. Tapi dibanding rivalnya seperti HR-V memang harganya dia kurang lebih sama sih. Hanya saja kan seperti aku bilang, HR-V dia ada yang tipe RS-nya, ada yang tipe paling kenceng ya, sedangkan Hyundai Creta ini dia enggak. Tapi memang kalau kita nyari city car yang pas, yang nggak begitu besar ya, ini bisa jadi pilihan juga sih. Bentuknya dia pun juga cukup keren, menurutku interiornya pun juga sangat bagus. Dan ini yang 416 juta yang tipe tertingginya ya. Yang tipe, jadi range harganya itu kisaran 340 sampai dengan 416 juta. Nah jadi untuk tenaganya ya, ini mobil nggak kenceng-kenceng banget ya, wajar lah. Dia tenaganya hanya 115 PS, tapi udah termasuk lumayan besar itu, sama seperti di Stargazer juga. Dan responnya pun dia juga, kita coba sedikit aja, dipindah sport langsung naik RPM-nya. Nah responnya pun dia juga cukup cepat menurutku, khasnya transmisi CVT lah ya. Jadi kapanpun kita perlu tenaga dia langsung tersedia. Dan ini mode sportnya itu tuh betul-betul enak banget dari Hyundai ini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke mode normal gitu ya, ini RPM rendah, ke jalan 40, RPM 1500. Begitu dipindah ke sport, oh langsung naik ke 2500. Di gas pun juga dia langsung cepet gitu responnya cukup cepat ya. Memang kalau transmisi CVT itu kan kadang ada seperti perpindahan gigi atau simulasi perpindahan gigi gitu ya. Dan di sini kerasa banget ya. Jadi bukan yang RPM-nya konstan gitu, menahan gitu, enggak. Seperti di Chery gitu kan, dia kalau digas ya dia RPM-nya tahan hanya di 5000 gitu. Ini enggak, dia ada simulasi perpindahan giginya gitu yang membuat sensasinya pun sama seperti di transmisi automatic biasa. Fitur-fitur dari mobil ini sudah sangat lengkap menurutku, terutama dia sudah ada Hyundai Smart Sense yang pasti. Jadi paket fiturnya memang tidak selengkap di Palisade, tapi sudah lumayan banyak di sini. Seperti ada blind spot monitoring system. Jadi ada logo segitiga di bagian spion kanan dan kiri yang akan menyala jika mobil ini mendeteksi ada mobil atau motor di bagian kanan atau kiri mobil ini atau di area blind spot. Terus yang kedua, dia sudah ada lane keeping assist, jadi menjaga supaya mobil ini tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih seperti ini. Nah, dia jaga supaya tetap di tengah-tengah. Nah, tapi sayangnya dia belum ada adaptive cruise control. Jadi cruise control bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya. Kalau sudah ada, itu termasuk dia mobil ini sudah bisa menyetir sendiri atau sudah dilengkapi dengan fitur semi autonomous. Sudah sangat enak sekali, terutama kalau misalkan kita mau keluar kota. Terus yang ketiga adalah dia sudah ada forward safety. Jadi kalau misalkan mobil ini mendeteksi gitu di depan ada mobil yang melakukan emergency braking, mobil ini juga akan membantu dengan melakukan emergency braking juga. Jadi dia bisa mengerem sendiri secara otomatis sampai berhenti. Tapi kalau di Indonesia mungkin kurang cocok ya, karena kalau misalkan ada orang nyebrang aja atau ada motor nyebrang, itu dia akan langsung berhenti sampai ngerem langsung sampai berhenti. Jadi kalau aku sih langsung aku matiin supaya lebih aman aja lah. Nah yang keempat adalah dia sudah ada rear cross traffic alert. Jadi kalau misalkan kita mundur gitu, misalkan kita keluar dari parkiran gitu, terus ada mobil atau motor yang mau lewat di belakang kita, ini mobil bisa langsung deteksi sebelum mobil itu lewat. Dan kalau kita tetap mundur, mobil ini bisa langsung ngerem sendiri juga sampai berhenti. Jadi dibantu supaya kita juga terhindar dari kecelakaan. Nah yang terakhir adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan Blue Link. Nah, Blue Link ini sudah lumayan banyak digunakan di Hyundai lainnya seperti Palisade, Stargazer, terus Ioniq 5, Ioniq 6 termasuk Hyundai Creta ini. Dan kalau nggak salah Hyundai Creta ini adalah Hyundai pertama yang menggunakan Blue Link di Indonesia ya. Di Blue Link itu kita bisa
yang pasti kita menyambungkan mobil ini ke HP kita. Dari situ kita bisa menyalakan mesin, matikan mesin dari situ, lalu juga nyalakan AC. Jadi misalkan kita males gitu memanasin mobil gitu ya pagi-pagi, cukup kita buka HP aja, itu kita nyalakan langsung dari HP, mesinnya bisa. Dan kalau misalkan kita mau pergi, itu bisa seperti aku bilang, bisa nyalakan dulu mesinnya dari HP dan kita nyalakan AC-nya dulu, sehingga kalau kita sudah masuk mobil nanti itu langsung sudah dingin kabinnya, jadi lebih enak juga. Dan bukan cuman itu aja, jadi misalkan kita minjemin mobil kita ke teman kita gitu, kita pinjemin kereta kita ke teman kita, itu kita juga bisa lacak lagi di mana nih segala macam, lagi di mana itu bisa kita lacak semua. Termasuk kalau misalkan di parkiran gitu, kita lupa parkirnya di mana, kita kan kadang suka nyari-nyari, apalagi kalau misalkan parkirannya itu besar gitu, kita harus nyari-nyari lagi. Nah dari BlueLink itu kita bisa aktifkan. Kalau misalkan kita lupa, kita bisa nyalakan lampu mobilnya. Jadi misalkan dari sini turn light on, jadi bisa kita nyalakan lampunya, atau kita bisa nyalakan klaksonnya. Jadi dia akan menyalakan klaksonnya selama 30 detik. Kalau misalkan kita perlu ya, kalau misalkan kita iseng aja, nah itu bisa mengganggu orang gitu, karena dia nyalanya full selama 30 detik. Jadi untuk fitur-fiturnya lengkap, sangat-sangat lengkap sekali Hyundai kereta ini. Oke, mungkin begitu reviewku mengenai Hyundai kereta ini. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini menurutku untuk di dalam kota dia sangat enak, lincah juga, handlingnya dia cukup baik, tenaganya cukup, terus juga dia cukup irit, dan aku juga suka dengan mobil ini. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.